Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh bangun dari tidur kami, itu berarti Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami hidup. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah kami boleh menikmati hidup ini. Saat kami akan menikmati firman-Mu Tuhan, Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menguatkan kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang kasih dimanapun berada, saya akan membaca dari kitab Yesaya pasal 40 ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, tetapi saya hanya membaca ayat pertama dan kedua dan ayat yang ke-11. Ayat pertama dan kedua demikian: Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu memasuki bulan Desember ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut atau merayakan hari Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Apa yang perlu kita siapkan? Tentu tidak hanya secara fisik. Tentu tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah kebutuhan jasmani kita. Tetapi juga jangan lupa untuk kebutuhan rohani kita. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana kehidupan Israel pada masa ketika Yesaya memberitakan tentang kelepasan sewaktu bangsa Israel dibuang di Babel. Secara politis, secara ekonomi, secara sosial budaya mereka tertindas. Dan tentu mereka sudah diambang keputusasaan. Mereka hampir tidak punya harapan lagi untuk bisa bangkit menjadi sebuah bangsa, untuk bisa bangkit menjadi satu kekuatan. Maka itu Yesaya memberikan semangat baru, memberikan hidup baru, memberikan harapan baru kepada bangsa Israel yang tertindas ketika itu. Mereka diumpamakan seperti rumput, bahkan seperti bunga, rumput layu, rumput kering, dan bunga layu. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Namun demikian Bapak Ibu sekalian,
ketika Yesaya memberitakan tentang kelepasan, bahwa hukuman telah berakhir, ya, mereka akan mendapatkan kelepasan, mereka akan mendapatkan kemerdekaan, mereka akan hidup lagi sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan terlebih-lebih mereka hidup sebagai umat Allah. Maka itu di dalam ayat yang ke-11 menandakan bahwa kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak pernah berakhir. Sekalipun dia murka karena dosa-dosanya, karena kesalahan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena pelanggaran mereka, namun kasih Tuhan itu tetap nyata bagi orang yang mengasihinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita introspeksi diri, kita lihat keadaan diri kita, mungkin tidak ubahnya dengan keadaan Israel ketika dalam pembuangan. Mungkin secara ekonomi kita kekurangan, secara sosial politik bahkan kita katakan bisa termarginalisasi. Namun jangan kita berkecil hati. Jangan kita putus asa bahwa Allah dengan kasih-Nya, dengan kemahakuasaannya, Dia sanggup untuk mengembalikan umat-Nya sebagaimana mestinya. Maka itu di dalam ayat yang ke-11, sungguh-sungguh memberikan penguatan, sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi kepada siapapun yang selalu berharap kepada Tuhan. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala. Ya, kita tahu bagaimana tanggung jawab seorang gembala terhadap domba-dombanya. Bahkan dikatakan tadi, anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itu berarti kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia memangku kita, Dia menuntun kita dengan hati-hati. Maka itu, walaupun kita diingatkan bahwa keadaan kita, hidup kita seperti rumput yang ketika kena panas matahari dia bisa kering, dan seperti bunga ketika datang panas dia layu. Namun kasih setia Tuhan tetap menjadi pengharapan dan kekuatan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin.